Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita kembali lagi di pelajaran sejarah ya. Untuk materi kali ini kita akan bahas mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia ya. Setelah materi di bab sebelumnya mengenai kemerdekaan Indonesia, nah maka di bab kali ini kita akan membahas bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Karena setelah ini ternyata Sekutu dan Belanda kemudian berkeinginan untuk kembali menguasai Indonesia. Baik, langsung saja kita mulai ke materinya. Ya, jadi ada dua perjuangan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama menggunakan senjata dan yang kedua menggunakan jalur diplomasi ya. Pasca Indonesia merdeka, ya, sebetulnya kan banyak hal yang kemudian harus dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam rangka mengisi kemerdekaan. Tetapi pada kenyataannya justru Sekutu dan Belanda berkeinginan untuk kembali menguasai Indonesia. Ya, oleh sebab itulah maka terjadi berbagai perlawanan fisik ya di daerah, ya sehingga kemudian turut mewarnai perjuangan di awal kemerdekaan. Sebelum kita membahas mengenai berbagai perjuangan yang dilakukan melalui kekuatan senjata, kita akan sedikit bahas dulu mengenai datangnya pasukan sekutu ya yang kemudian nanti diboncengi oleh tentara Belanda gitu ya ke Indonesia. Jadi, pasca kekalahan Jepang dalam Perang Asia pada 14 Agustus 1945, Indonesia akan diserahkan kepada Southeast Asia Command atau Komando Asia Tenggara. Nah, komando ini yang dipimpin oleh Laksamana Louis Mountbatten dari Inggris. Jadi, sesuai dengan hukum perang yang berlaku, ya, Sekutu yang keluar sebagai pemenang dalam Perang Asia Pasifik berhak mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang di Indonesia. Ya, Sekutu kemudian membentuk Komando Asia Tenggara yang tadi gitu ya. Lalu kemudian pada 29 September 1945 ya, Komando Asia Tenggara di bawah bendera AFNI. AFNI ini adalah pasukan Sekutu Hindia Belanda gitu ya. Datang ke Jakarta dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Ya. Kedatangan pasukan NIKA. Kalau NIKA ini adalah pemerintahan semi militer yang dibentuk oleh Sekutu juga ya. Gunanya adalah untuk memulihkan dan mengendalikan pemerintahan sipil di Hindia Belanda atau Indonesia gitu. Jadi nanti yang datang ke Indonesia adalah pasukan sekutu ya yang disebut AFNI, kemudian juga NIKA. Ya, NIKA ini pemerintahan semi militer sekutu ya di Hindia Belanda datang juga ke Indonesia. Nah, ini semakin menimbulkan kecurigaan bangsa Indonesia bahwa Belanda akan benar-benar kembali lagi menjajah bangsa Indonesia. Nah, ini yang pertama ya, pertempuran di Medan Area. Tapi sebelum itu sikap dari bangsa Indonesia sendiri pada awalnya ya saat kedatangan tentara sekutu ini disambut baik gitu oleh rakyat Indonesia. Tapi karena datangnya tentara sekutu atau AFNI ini turut juga diboncengi oleh tentara NIKA, yang mana tentara NIKA ini juga berasal dari Belanda ya, akhirnya membuat rakyat Indonesia kemudian berubah sikapnya gitu ya. Walaupun pihak sekutu ini secara de facto mengakui kemerdekaan Republik Indonesia, tapi pada kenyataannya tentara sekutu dan NIKA ini melakukan teror, intimidasi, kemudian pengacauan di berbagai daerah. Nah, sikap mereka yang sewenang-wenang inilah yang kemudian memicu terjadinya perlawanan atau revolusi nasional ya. Ini yang akan kita bahas. Yang pertama, pertempuran yang terjadi di Medan. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh pasukan sekutu yang mendarat di Sumatera Utara pada 9 Oktober 1945. Ini sama halnya dengan di tempat-tempat lain. Awalnya kedatangan pasukan sekutu disambut baik pemerintah Indonesia di Sumatera Utara. Ya, Gubernur Sumatera Utara Teguh Muhammad Hasan mempersilahkan tim yang bertugas membantu pembebasan para tawanan perang mendatangi tempat para tahanan itu berada gitu ya. Nah, tapi setelahnya gitu, pasukan sekutu dan NIKA mempersenjatai para bekas tawanan ini serta membentuk Badan Batalion KNIL dengan tugas utama mengambil alih kekuasaan di kota Medan.
Hal ini menimbulkan konflik dengan TKR dan Barisan Pemuda Indonesia atau BPI, pimpinan Ahmad Tahir. Ya, nah, insiden pertama yang bermula dari seorang penghuni hotel merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai warga setempat. Hotel tersebut kemudian diserbu para pemuda. Sebanyak 96 orang tewas dalam insiden tersebut, sebagian besar orang-orang Nika. Ya, setelah kejadian itu, pasukan sekutu mengultimatum para pemuda dan rakyat di kota Medan agar menyerahkan senjatanya kepada sekutu. Nah, ultimatum yang kemudian dikeluarkan oleh sekutu ini tidak dihiraukan oleh rakyat Medan, dan sebaliknya malah semakin mengobarkan semangat perlawanan penduduk. Lama-kelamaan pihak sekutu dan Nika kemudian terdesak. Hal ini disebabkan pemuda dan TKR berhasil menghadang serta menyerbu pasukan sekutu yang sedang melakukan patroli. Dalam rangka membatasi gerak maju serta penghadangan para pemuda, pada 1 Desember 1945, sekutu memasang papan yang bertuliskan Fix Boundaries Medan Area atau batas resmi wilayah Medan, ya, di berbagai pinggiran kota Medan. Tulisan ini adalah semacam garis polisi dalam tanda kutip, ya, yang diyakini akan menghambat gerak maju serta serbuan para pemuda dan TKR terhadap pasukan sekutu. Karena tulisan inilah wilayah yang menjadi markas sekutu di kota Medan dikenal dengan Medan Area. Kemudian pada 10 Desember 1945, pasukan Inggris bersama-sama dengan Nika berusaha menghancurkan konsentrasi TKR di Trepes. Namun, usaha ini berhasil digagalkan. Ya, bahkan dalam insiden ini para pemuda dan TKR berhasil menculik seorang perwira Inggris serta menghancurkan sejumlah truk pengangkut tentara mereka. Sekutu dan Nika juga melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan. Serangan ini menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak. Pada April 1946, tentara Inggris mendesak agar pemerintah Republik Indonesia keluar dari kota Medan. Ya. Nah, Gubernur, wali kota, dan markas TKR pun terpaksa pindah ke Pematang Siantar. Untuk melanjutkan perjuangan di Medan, pada Agustus 1946 dibentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Komando ini terus mengadakan serangan terhadap sekutu di wilayah Medan. Nah, yang kedua adalah pertempuran Ambarawa. Yang ini dilatar belakangi pada 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang dan tentara Jepang yang berada di penjara Ambarawa dan Magelang. Kedatangan sekutu ini awalnya disambut baik, ya. Gubernur Jawa Tengah, Mr. Wongsonegoro, bahkan menyepakati akan menyediakan bahan makanan serta bantuan lain yang diperlukan demi kelancaran tugas sekutu. Sementara itu, pihak sekutu berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Tapi kemudian, ya, pasukan Nika yang dibonceng oleh pasukan sekutu mempersenjatai para bekas tawanan tersebut. Hal inilah yang kemudian menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Nah, bagaimana jalannya pertempuran di Ambarawa? Ini bermula pada 26 Oktober 1945. Pertempuran terjadi antara pasukan sekutu dengan tentara keamanan rakyat. Ya, pertempuran baru berhenti ketika Presiden Soekarno tiba di Magelang pada 2 November 1945. Ia kemudian melakukan pertemuan dengan Brigjen Battle. Ya, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan pihak sekutu. Pada 20 November 1945 terjadi pertempuran lagi antara TKR dengan pasukan sekutu di Ambarawa. Pasukan sekutu yang berada di Magelang dikirim ke Ambarawa. Ya. Pasukan sekutu menjatuhkan bom di desa-desa sekitar Ambarawa sehingga TKR terpaksa menarik pasukannya ke wilayah yang aman. Pada 21 November 1945 datang bantuan TKR dari Purwokerto dan juga dari Yogyakarta. Ya. Mereka mengepung Ambarawa dengan menduduki desa-desa di sekitar kota tersebut. Selanjutnya pada 26 November 1945 pimpinan TKR dari Purwokerto yakni Letnan Kolonel Istiman gugur dalam pertempuran. Kedudukannya kemudian digantikan oleh atasannya langsung yaitu
Kolonel Sudirman. Kehadiran Sudirman memberikan nafas baru kepada pasukan Republik Indonesia. Pertempuran Ambarawa ini berlangsung cukup sengit gitu ya. Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit udang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi, sehingga musuh benar-benar terkepung. Suplai dan komunikasi dengan pasukan induknya diputus sama sekali. Nah, setelah bertempur selama 4 hari, pada 15 Desember 1945, pertempuran berakhir dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa serta memaksa sekutu menarik kembali pasukannya dari Ambarawa ke Semarang. Ya. Nah, inilah kemenangan pertempuran ini kemudian diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa. Ya. Selain itu, pada tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika.